Putusan nomor 27 PHPU Wako 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024 yang diajukan oleh Nur Ari Raharja dan Laode Yasin, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024, nomor urut 5, memberi kuasa kepada Dian Fariska SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau memberi kuasa kepada Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024, nomor urut 3, memberi kuasa kepada Muhammad Nursal dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara. Tadi menarik Ata tuh bilang tuh. Telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa setelah mahkamah mendengarkan dan membaca secara saksama dan seterusnya, dianggap dibacakan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan termohon telah lalai secara administrasi dalam memastikan persyaratan pergantian wakil pasangan calon perorangan yakni dari Yulia Rahman dan Laode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Termohon dan pihak terkait pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Bau-Bau menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terlebih dahulu mahkamah akan menguraikan ketentuan, penggantian dan tahapan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah, Laode Muhammad Apriyadi dapat melakukan keberatan dengan melampirkan hasil pemeriksaan dokter spesialis kedokteran jiwa sesaat setelah adanya pergantian atau menempuh upaya hukum lain untuk memperjuangkan haknya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun terhadap hal tersebut, berdasarkan keterangan Bawaslu, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait pergantian Laode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan, baik dari Laode Muhammad Apriyadi maupun pihak lain. Berdasarkan uraian di atas, menurut mahkamah, seluruh proses dan mekanisme penggantian telah dilakukan oleh termohon dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan berdasarkan pasal 132 PKPU 8/2024, termohon wajib mengumumkan calon atau pasangan calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, namun sampai dengan ditetapkan pemenang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2004, dan seterusnya dianggap diucapkan. Meskipun tidak ditemukan adanya bukti pengumuman tersebut dimuat pada laman KPU Kota Bau-Bau dalam laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun mahkamah berpendapat tujuan utama adanya ketentuan pengumuman melalui laman KPU Kota dan KPU Provinsi adalah untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan adanya pergantian bakal pasangan calon kepada masyarakat. Dan penyebarluasan tersebut telah dilakukan oleh termohon dibuktikan dengan adanya pemuatan pengumuman di media sosial resmi termasuk dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau telah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat melalui pemberitaan pada berbagai media massa. Dengan demikian, menurut mahkamah tidak terdapat lagi persoalan terkait dalil permohonan aku. Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan terdapat permasalahan pemenuhan surat pernyataan dukungan model B1 KWK persorangan bagi pasangan calon independen nomor urut 2, termohon pihak terkait keterangan dianggap diucapkan hingga pada rapat rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan bakal calon persorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.439 dukungan tersebut di 8 kecamatan. Jumlah dukungan dan sebaran tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan dan sebaran. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas,
Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan pada pemenuhan syarat surat pernyataan dukungan model B1 KWK perseorangan, pasangan calon perseorangan nomor urut 2, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 25.923 suara atau ekuivalen dengan 31,74%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haiba Arif Lubis sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 31. Putusan nomor 31 PHP BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2024 yang diajukan oleh Afrizal Sintong, SIP, MSI, dan Setiawan SH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Zulkifli SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang memberi kuasa kepada Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024 yang diajukan oleh H. Hamiruddin SEMM dan Muhammad Ali SP MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Rahman Kurniansyah SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama H. Haliana SE dan Dr. Anda Haja Hafia Wugalo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024 nomor urut 2 yang memberi kuasa kepada Bosman SSI SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo sehingga eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedudukan hukum pemohon.
berkenan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan dalam angka 1 sampai dengan angka 8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi pada tanggal 18 September 2024 dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko pada tanggal 18 Oktober 2024 di rumah jabatan Camat Togo Binongko yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan calon Bupati nomor urut 2 yang sekaligus merupakan petahana melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan maskapai penerbangan Super Airjet terkait pembukaan rute penerbangan Wakatobi Makassar dan sebaliknya. Dan calon Bupati nomor urut 2 turut serta melakukan penyiraman air kembang pada saat peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon terkait adanya pemberian arahan dari calon Bupati nomor urut 2 kepada ASN pada sebuah acara yang mengumpulkan ASN di lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon adanya pengangkatan relawan pemadam kebakaran desa atau kelurahan yang menurut pemohon menjadi bagian dari tim pemenangan dengan menggunakan APBD dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa selanjutnya terhadap dalil pemohon, calon Bupati nomor urut 2 menggunakan kewenangannya sebagai petahana menandatangani nota penerimaan hibah daerah terkait bantuan perbaikan untuk 190 rumah sebesar 10 juta per unit rumah dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon, calon Bupati nomor urut 2 memberikan disposisi untuk mengangkat tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan baru pada aplikasi Dapodik kepada Nurmaya SPDE dan mengeluarkan surat keputusan tentang pemindahan dan penempatan PNS kepada 3 orang, yaitu Sumarti SPDI dan Kiarni AMA dan Sumiati Lahata SPD dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon, calon Bupati nomor urut 2 membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM, Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor, Forum Pembaruan Kebangsaan dan Pengelolaan Data Sosial Desa atau Kelurahan Kabupaten Wakatobi
untuk dijadikan sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon adanya dukungan dari ASN Kabupaten Wakatobi dan perangkat desa Kabupaten Wakatobi dengan cara mensosialisasikan dan mengajak pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat karena terhadap dalil akuo tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, sehingga mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 3.806 suara atau ekuivalen 6,28%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dari rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan pengucapan perkara nomor 62. Putusan KPU titik bub garis datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 yang diajukan oleh Adi Jaya Putra Bebus Mkom dan James Adamoke Esos MSI. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Asran SSH selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang memberi kuasa kepada Dr. Andi Faik Wana Hamzah dan Onoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Irham Kalenggo dan Wahyu Ade Pratama Imran, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 nomor urut 3 yang memberi kuasa kepada Anwar SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan
dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo sehingga eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Itu kata tidak ada 2 kali ya. Dihapuskan yang 1. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan termohon dengan meloloskan pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 yang visi misi pasangan calon tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon menanggapi bahwa berdasarkan berkas dokumen pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan, baik berkas pemohon maupun berkas pasangan calon lainnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon telah berkoordinasi dengan Bapeda Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan penilaian terhadap visi misi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pada pokoknya menyatakan telah selaras atau sesuai. Terlebih lagi terhadap visi misi tersebut telah termohon publikasikan namun tidak terdapat tanggapan ataupun keberatan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut pihak terkait membantah secara keseluruhan terkait dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan visi misi dan program kerja pasangan calon dalam proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Visi dari pihak terkait menuju Konawe Selatan setara, sehat, cerdas, dan sejahtera. Visi ini jelas terdapat keterkaitan makna dengan visi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi, Kabupaten Konawe Selatan yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Keterangan Konawe Selatan menerangkan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 2. Bahwa berkenan dalil pemohon mengenai visi dan misi pasangan calon Bupati Konawe Selatan yang tidak ditandatangani 3 pasangan calon lainnya kecuali pemohon terhadap dalil tersebut menurut termohon adalah tidak benar dan seterusnya dianggap diucapkan. 3. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan termohon lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggara pemilu karena telah meloloskan pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Termohon membantah dan menyatakan adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena termohon telah menjalankan tugasnya mulai dari tahapan pendaftaran sampai tahapan rekapitulasi dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan akseptabilitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 PKPU 8 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan keterangan terhadap dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 12.845 suara atau 7,03%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menurut eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16.34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Herlina Maria Christine Sinaga sebagai panitera pengganti serta diadili oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 84. Putusan nomor keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 yang diajukan oleh Laude Muhammad Rajiun Tumada MSI dan Purnama Ramadan SPD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Dr. Laude Mbunai SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. Andes H. Bahrun MSI dan Laude Asrafil SHMH pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Laude Muhram SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, termohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan akuo dan menyatakan tidak terdapat pelanggaran serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna terkait dengan dalil permohonan akuo. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan telah menerima laporan dugaan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 021 dan seterusnya. Terlapor atas nama Dr. Andes Bahrun MSI, calon Bupati nomor urut 1 terkait dugaan melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Selain hal tersebut, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkaitan dengan dalil permohonan akuo. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat adanya mutasi pejabat yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri
dalam negeri sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Sementara itu terhadap berbagai dugaan pelanggaran lainnya yang dilalirkan pemohon tidak didukung oleh dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi pilihan pemilih dan atau perolehan suara pasangan calon. Terlebih tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu terkait dalil permohonan aku. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pengerahan ASN aparatur sipil negara, tenaga honorer dan kepala desa secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan berbagai cara, termohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Adapun dugaan pelanggaran lainnya terkait dalil permohonan aku yang tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan pemohon, bahwa telah terjadi pelanggaran secara TSM sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau pada hasil perolehan suara pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan termohon dalam praktik kecurangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1, terhadap dalil permohonan aku, termohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat persoalan dimaksud telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Adapun terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran yang lain yang dilalirkan pemohon, hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau hasil perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 6.253 suara atau setara dengan 5,29%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16.41 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Haiba Arif Lubis sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 8. 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Sumarling dan Timber pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Iwan Muin dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kemudian nomor 2, nama Dr. Andes Nur Rahman Umar dan H. Jumarding SE pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024 nomor urut 3,
memberi kuasa kepada Profesor Denny Indrayana dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak berdasar menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan ekspresi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasar berhukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpaduan pasal 158 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dari permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon tidak melanjuti rekomendasi Bawaslu karena menolak dan tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara di TPS 001 Desa Ulowawa. Termohon menyatakan bahwa terdapat alasan hukum untuk tidak melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan pemohon. Dalil pemohon terkait dengan ketidaknetralan kepala desa, pemohon menyatakan bahwa paslon nomor 3 mempengaruhi netralitas sejumlah kepala desa, terbukti dengan penetapan 6 kepala desa sebagai tersangka tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakumdu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Dalil pemohon terkait keterlibatan camat, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan serta kepala-kepala sekolah dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan keterlibatan ASN, Mahkamah berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakumdu telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran dalil pemohon aku. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil pemohon aku tidak berdasar menurut hukum. Dalil pemohon menyatakan terdapat keadaan-keadaan khusus tertentu di beberapa TPS seperti keharusan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan oleh termohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya manipulasi daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil pemohon aku di atas tidak berdasar menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil permohonan pemohon, sehingga tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku. Terlebih terhadap permohonan pemohon tidak terdapat adanya kondisi atau kejadian khusus. Terlebih lagi berkaitan dengan perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan termohon adalah 2,27% atau lebih dari 1.659 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah berdasar berhukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:26 waktu Indonesia Barat dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devitasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Saudara-saudara semuanya, baik pemohon, termohon dan pihak terkait, Bawaslu, sebelum dilanjutkan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih Ketua. Dari sesi